Tapi untuk rumah yang di belakang Jadid ini lebih ada sekat pembatas antara ini bisa kita buat semacam. Jadi dari bawah sampai atas teman-teman mereka ini pakai, tapi mereka juga ketambahan kamar mandinya termasuk luxury teman-teman, karena ini kamar utama. Kenapa? Karena halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadid di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan lagi nih di daerah Surabaya Timur, masih di Grand Island, Pakuan City, di klaster Zimbali Costa. Jadi klasternya ini termasuk klaster baru teman-teman dibandingkan klaster yang lain. Dan di belakang Jadid ini ada dua rumah yang lagi dijual teman-teman dan sudah ready gitu ya. Tapi mungkin dari fasad depannya beda dengan tampak di klaster ya. Bisa kita lihat sebelah kiri. Ini untuk klasternya tampaknya seperti ini teman-teman. Jadi kayak dua rumah digabung jadi satu gitu ya, pakai atap segitiga. Tapi untuk rumah yang di belakang Jadid ini lebih minimalis lagi teman-teman. Bisa kita lihat dari fasad depannya gitu ya, beda dengan rumah yang langsung dari developer. Memang ini dikembangkan sendiri, beli kafling dan dibangun gitu ya. Dan minimalis teman-teman, mereka pakai granit di bagian atas, pakai batu alam juga, dan pakai cat warna abu-abu atau warna putih gitu ya. Jadi terlihat lebih netral. Oke, kita bahas dulu di area depannya. Jadi road jalan depan rumah ini teman-teman, ini sekitar 8 meteran ya, bisa dilalui 3 mobil ya. Di belakang Jadid ini ada contohnya teman-teman ya. Jadi ada mobil 2 di sebelah kiri dan 1 mobil sebelah kanan. Tengahnya masih ada space yang cukup longgar untuk dilewatin 1 mobil. Jadi row 3 mobil sangat oke. Tapi tenang aja, di sini kan konsepnya tanpa pagar ya, bisa kita lihat. Nah, kesannya lebih luas lagi, dan kalau misalkan mobilnya besar teman-teman, ini kan kecil ya. Nah, kalau besar sebelah kanan ini masih bisa dipakai untuk lewatan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari row jalan ini menuju ke rumah itu naik sekitar 50 cm teman-teman, 50 sampai 60 cm, jadi tetap kelihatan tinggi. Apalagi rumah ini dibangun sendiri, jadi kelihatan lebih tinggi daripada klaster yang sudah disediakan oleh developer. Oke, yuk kita masuk sebelah sini. Nah, ketika masuk ke area carport ini teman-teman, ini bisa dipakai untuk 2 mobil ya teman-teman ya. Ukuran dari rumah ini sendiri sekitar 6x12, jadi luas tanahnya 72 meter persegi dan luas bangunannya 115 meter persegi. Kalau kita lihat bangunan yang sudah dibangun oleh developer itu cukup untuk 1 mobil teman-teman. Jadi kalau kita split 2 gini ya, mereka kan bangunannya 3-3 gitu ya, di split jadi 3-3. Untuk ring sebelah kanan dipakai untuk area living room, dan waktu kita masuk ke dalam di sebelah kiri atau kanannya itu mereka langsung pakai taman teman-teman ya. Bisa kita lihat ada contohnya nih sebelah sini. Nah, mereka bisa pakai taman kayak gitu dan area servis kayak gini. Jadi ada untuk tandon air, terus untuk meteran air, untuk sanyo dan tong sampah gitu ya. Dan nggak bisa dipakai untuk parkir mobil. Nah, kali ini pengembang yang kaflingan ini mereka membangunnya langsung full gitu ya, nggak pakai taman-tamanan. Jadi langsung bisa masuk 2 mobil, 1 gede, 1 kecil, atau dua-duanya gede masih bisa cukup. Dan konsep dari rumah ini sendiri semi private living teman-teman. Kalau teman-teman kemarin menyimak di rumah yang jojoran ya, kamar dan kamar mandi ART-nya ada di luar ya, jadi nggak masuk ke area utama dari rumah ini. Sama seperti ini juga, jadi bisa kita lihat di sebelah kiri teman-teman, ini ada kamar mandi dan kamar ART. Oke, untuk kamar ART sendiri teman-teman, ini ada kamar mandinya ya, bisa kita buka. Jadi memang semi private living. Untuk ART tinggalnya di luar rumah yang utama. Nah, ini untuk kamar mandinya ada kloset jongkok ya, dan ada kamar tidurnya. Ini sekitar 1 meter kali 2,5 meter, jadi memanjang gitu ya. Tapi sirkulasi udaranya tetap oke harusnya, soalnya tinggi, sekitar 3 meteran tinggi. Oke, yuk kita lanjut ke area selanjutnya. Setelah dari kamar air tadi di depan teman-teman, kita lanjut ke area sebelah kanan ya. Kita masuk ke area teras. Jadi terasnya ini memanjang teman-teman. Bisa kita taruh meja kursi di sebelah sini, atau mungkin lebih luas gitu ya kursinya, atau pengen yang kursi yang lebih bisa di sini teman-teman. Tapi kalau mobilnya diparkir di sebelah sana, kalau mobilnya parkir di sebelah sini ya nggak bisa dipakai sampai luar ya teman-teman. Tapi masih punya kesempatan, soalnya ada cor-coran beton yang sampai area depan ini, sampai area tembok pembatas ini ya. Jadi kalau di sini mau dikasih kursi yang lebih gede bisa. Yuk kita masuk ke area dalamnya. Oke, silakan masuk. Jadi sekarang kita lagi ada di area living roomnya ya, semi living room gitu.
Nah kebetulan ini sudah di furnish sedikit-sedikit teman-teman. Ada sekat pembatas antara ruang tamu dengan ruang keluarga yang di dalam ya. Tapi menurut jadi pembatas ini terlalu tebal ya. Jadi lemarinya terlalu tebal. Kalau ini kan ukurannya compact 6x12 teman-teman, dan untuk living room dan family roomnya, ruang keluarganya itu harusnya lebih luas lagi, lebih enak supaya kesannya lebih luas. Tapi ini terlalu tebal. Jadi kalau teman-teman ambil unit ini, teman-teman sudah dapatkan ini, tapi kalau nggak mau ini pun juga nanti bisa kita recycle untuk sekat yang lebih minimalis gitu ya. Nah untuk tingginya sendiri teman-teman, ini tingginya sekitar 3,5 meter, apalagi pintunya gitu ya sudah dikasih yang lebih tinggi, jadi bukan pintu normal yang sekitar 2 meteran, tapi ini sudah 3 meteran teman-teman. Nah dan kokoh gitu ya, kayu solid wood. Tapi kekurangannya di sini satu, yaitu ceilingnya kepotong sama tangga teman-teman ya, jadi nggak kelihatan los gitu ya, udah kepotong tangga terus dikasih furniture sekat seperti ini yang terlalu banyak pattern, jadi tambah lebih sempit lagi. Tapi tenang aja, udaranya masih tetap oke, apalagi ada jendela yang bisa dibuka sebelah kiri ya. Nah jadi tetap asupan udara kita tetap terjaga. Oke, yuk kita masuk ke area dalam. Oke, kita sekarang lagi ada di area yang kedua, yaitu ruang keluarga. Jadi ruang keluarga ini cukup luas teman-teman ya. Ini sekitar 4 meter kali 3,5 meteran gitu ya ke belakang sini. Di bawah tangga ini bisa kita gunakan untuk penyimpanan atau gudang mini. Ya, bisa kita tambahin HPL. HPL-nya mungkin sama kayak yang di sini juga oke, sama kayak sekat ini. Jadi konsep dari depan kan warna yang soft-soft, nggak terlalu mencolok. Jadi untuk interior yang soft juga semakin masuk. Oke, terus di depan sini bisa kita taruh TV teman-teman, sebelah dapur ya. Jadi ini dapur, bisa kita taruh TV sebelah sini, dan di sebelahnya ada toilet ya atau kamar mandi. Total kamar dari rumah ini teman-teman ada 3 plus 1 kamar tidur dan 2 plus 1 kamar mandi. Jadi yang plus 1 tadi sudah ada di depan untuk KRT, kamar tidur dan kamar mandi. Sementara di dalam rumah ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Oke, nah kita mau ke kamar tidur yang pertama, let's go. Oke, sekarang jadi sudah masuk di kamar tidur yang pertama. Ini menurutku cukup luas teman-teman. Lebarnya sekitar 3,5 meter kali 3 meteran gitu ya. Dan ceilingnya juga ikut yang depan sekitar 3,5 meter. Jadi tetap kelihatan tinggi dan dingin teman-teman. Ya, untuk info terkini, rumah ini hadapnya hadap ke selatan. Jadi hadap favorit, lebih dingin ya. Tapi tenang aja, tetap harus ada sirkulasi udara yang bagus. Disediakan juga jendela yang bisa dibuka dari depan supaya anginnya tetap bisa masuk gitu teman-teman ya. Untuk instalasinya pun juga semua sudah ada instalasi listrik, AC juga sudah lengkap gitu ya. Bahkan untuk sambungan wifi pun juga sudah ada sebelah kiri. Jadi oke. Nah mereka di sini semuanya dari depan sampai belakang mereka pakai kusen warna putih teman-teman, kusen aluminium warna putih ya. Bahkan sampai kamar mandi pun pintunya nanti pakai aluminium. Oke, yuk kita cek kamar mandinya. Oke, yuk kita coba cek kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi di lantai 1 teman-teman. Ada showernya ya, ada wastafel dan ada kloset duduknya. Jadi memang bisa dipakai untuk mandi. Untuk instalasi water heater pun juga sudah disediakan. Jadi kita tinggal masang aja. Di semuanya sudah keramik teman-teman. Dindingnya, lantainya pun juga di split level. Jadi oke. Ya, tingginya pun juga sama kayak depan ini sekitar 3,5 meter. Jadi untuk udara panas dari water heater tadi bisa langsung terbuang ke depan atau ke jendela samping ini gitu ya. Yuk kita lanjut ke area dapur. Setelah dari kamar mandi teman-teman beralih ke sebelah kanan sedikit, ini ada dapur ya. Nah dapurnya ini letter L teman-teman dan cukup oke. Mereka pakai granit warna hitam sama kayak di Perum Pratama ya. Pakai warna oranye, serat-serat granit warna oranye, dan atasnya mereka pakai granit warna putih seperti ini. Jadi kesan mewahnya tetap ada meskipun dari depan mereka tampak minimalis. Meskipun areanya ada di pojok, tapi tenang aja kita bisa pakai X-house di sini teman-teman sebagai penyedot asap, atau kita mau buang lewat void yang ini. Jadi ini ada void menuju ke atas. Itu sekitar 6-7 meteran teman-teman, tapi di atasnya ada kanopi dan di sebelah kanopinya, di bawah kanopinya itu masih disediakan space ya, jadi udara bisa keluar masuk. Kayak gitu. Letter L bisa kita kasih kabinet atas dan kabinet bawah. Jadi buat rumah ini jadi semakin cantik. Yuk kita langsung cek lantai 2-nya seperti apa. Oke, sekarang jadi lagi naik ke lantai 2.
Jadi dari bawah sampai atas teman-teman mereka ini pakai granit tile ya untuk lantainya 60-60 warna krem jadi standar. Terus untuk pegangan tangganya mereka pakai besi stainless dan ada kesan kayunya di pinggirnya. Jadi tetap oke. Dari depan tadi kita lihat keramiknya dari warna kayu coklat gitu ya. Tetap masuk sama pegangan tangga ini. Terus fluidnya sampai ke atas. Ini juga 6-7 meter sama kayak di dapur tadi teman-teman. Jadi udara di sini bisa bagus gitu ya. Di depan ini ketambahan kaca. Jadi cahayanya meskipun di area tangga ini tetap kebagian teman-teman ya. Tetap masuk. Nah, nanti di area depan kaca ini ada balkon mini untuk kamar utama ya. Di lantai 2 ini teman-teman ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ya, 1 kamar mandi ini bisa diakses dari luar untuk kamar yang di sebelah kiri jadi bukan kamar utama. Tapi untuk kamar utama bisa langsung diakses dari dalam. Oke, yuk kita cek yang kamar kedua. Oke, sekarang jadi lagi ada di kamar kedua. Jadi kamar kedua ini cukup lebar juga teman-teman. Ini ukurannya sekitar 4 meter kali 4,5 mungkin ya. Jadi memanjang gitu. Tapi mereka juga ketambahan ruang space ini teman-teman. Jadi ruang space ini spesial ya. Ini bawah tangga. Jadi sebelah sini ini tangga tadi. Ya. Ini spesial bisa dipakai untuk lemari teman-teman. Jadi lemarinya kita nggak timbul di luar ini. Jadi ini benar-benar full untuk kasur, untuk segala perlengkapan yang lain bisa. Nah, untuk lemari bisa kita taruh di sini letter L gitu ya. Supaya bisa muat banyak dan nggak timbul dari ruangan yang sudah disediakan ini gitu ya. Jadi lebih oke. Tapi kalau mau dipakai untuk ruang kerja bisa, untuk ruang make up bisa juga gitu ya. Jadi masih multifungsi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, instalasinya pun juga sama teman-teman. Ini ada stop kontak listrik untuk AC, saluran AC pun juga sudah ada pipanya. Untuk listrik stop kontak biasa juga ada dan tetap ada jendela ya. Jadi setiap kamar tetap dapat sirkulasi udara yang bagus. Nah, ini tadi kita lihat di atas ada kanopinya dan masih ada udara yang masuk. Cahaya pun juga bisa masuk teman-teman. Jadi kalau siang teman-teman mau lebih hemat lagi bisa kita buka jendelanya. Oke, yuk kita coba intip di kamar mandinya. Oke, yuk kita coba intip kamar mandinya. Kamar mandinya termasuk luxury teman-teman karena pakai warna putih kayak gini ya, sangat jarang. Terus sama seperti modelnya sama seperti yang di dapur bawah gitu, sudah dilapisi dari bawah sampai atas, dindingnya samping-samping juga sudah. Bahkan lantainya pun juga sudah di split ya, antara nanti shower dan wastafel dan kloset sudah dibedakan gitu. Jadi bisa untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Tapi di sini masih ompong ya, belum ada peralatan saniternya, jadi belum dipasang showernya, belum dipasang kloset duduk dan wastafelnya sebelah sini masih belum. Tapi instalasinya juga sudah ada semua teman-teman. Bahkan instalasi untuk heater pun juga sudah ada. Dan disediakan jendela, ya jendela trap-trapan gitu, supaya asapnya bisa keluar. Nah di sini belum ada exhaustnya, jadi kalau teman-teman mau masang exhaust sendiri masih bisa. Oke. Nah yuk kita coba intip kamar utamanya kayak apa sih. Let's go. Oke, kita masuk ke kamar utama teman-teman. Ini kamar utama, kenapa? Karena ukurannya paling besar yang pertama. Yang kedua ada kamar mandi dalamnya. Dan yang ketiga ada balkon mininya. Jadi fasilitas ini fasilitas yang paling lengkap gitu ya di rumah ini teman-teman. Ukurannya ini sekitar 5 meter kali 4 meter teman-teman. Jadi panjang, cuman kepotong sama area yang depan tangga tadi ya. Jadi 4 meter itu dari depan situ ke pojok mau ke kamar mandi ya. Untuk ceilingnya sendiri di lantai 2 ini teman-teman ini sekitar sama juga 3,5 meter. Jadi untuk sirkulasi udara masih oke, sesuai dengan standar ya. Apalagi untuk di kamar utama ini sangat banyak kacanya dan jendelanya teman-teman. Jadi sirkulasi udara ini oke pol gitu ya. Nah ini ada 2 yang bisa dibuka, terus di sebelah kiri ini juga bisa dibuka 1, di sebelah kanan itu nanti untuk ke balkon juga bisa dibuka. Jadi kalau misalkan nanti lampu mati gitu ya, nah jendela ini bisa kita buka supaya udara tetap bisa masuk, kita tetap dapatan udara yang sejuk. Oke, instalasinya juga sudah ada semua, AC, listrik, wifi juga sudah ada semua. Nah kita coba mau lihat ke area balkonnya nih, yuk cus. Oke, nah kita lihat dulu balkonnya seperti apa teman-teman. Jadi balkonnya ini masih belum ada relnya ya, pegangan besinya. Nah ini menjorok ke belakang teman-teman, memanjang ke belakang, jadi bukan ke samping. Menurutku ini cukup oke ya. Dari sini tadi kan bisa kita lihat ada kacanya, jadi cahaya bisa masuk ke sana, menyinari area tangga. Kita bisa kongko di sini, menghirup udara segar gitu ya. Bisa lebih enak, bisa kita jadikan opsi juga untuk kita bisa santai gitu ya. Yuk kita coba lihat di bagian depan. Nah ini lingkungannya sudah terbentuk semua teman-teman ya. Jadi rumahnya sudah banyak.
Tapi masih ada beberapa tanah kafling yang sedang dibangun seperti di depan atau mungkin yang belum terjual. Jadi kalau kita masuk ke klasternya itu banyak tamannya teman-teman. Jadi penghijauannya cukup oke ya, karena belum laku. Tapi kalau sudah laku, kebanyakan nanti pasti isinya rumah teman-teman. Oke, yuk kita ke bawah. Ngobrol-ngobrol tentang lokasinya di mana teman-teman. Tadi kan sudah dijelasin di Grand Island Pakuwon City Cluster Zimbali Costa. Nah, dekatnya kemana aja? Yang pasti Pakuwon City ini sudah mini city ya, jadi super lengkap. Ada supermarket, Papaya, ada sekolah Cita Hati, ada mall gitu ya. Dekat ke rumah sakit juga, dekat ke Mulyosari, bahkan ke Kertajaya dan Mer itu juga dekat teman-teman. Sekitar 10 menitan ya dari sini. Dan anti lampu merah ya. Jadi kalau kita mau ke Mer baru kita ngelewatin satu lampu merah aja. Jadi memang benar-benar jalannya gede-gede teman-teman. Klasternya bagus dan sudah perumahan cantik seperti ini. Sedikit review, ukurannya 6x12 jadi 72 meter persegi, bangunannya 115 meter persegi, kamar tidurnya ada 3+1, kamar mandinya ada 2+1 ya, ada 2 lantai. Airnya teman-teman sudah PDAM dan listriknya 3500 watt, jadi sudah besar gitu ya. Untuk teman-teman yang butuh info lebih lengkap tentang rumah ini, teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Dan ini yang ditunggu-tunggu kan pasti, harganya berapa sih? Harganya dibuka di 2,1 M teman-teman ya. Jadi memang menang lokasi, menang di area perumahan seperti ini, sudah cantik, sudah bersih, dan listriknya juga underground teman-teman, jadi lebih cantik lagi ya. Kalau teman-teman mengutamakan lingkungan dan kualitas hidup udara dan lain-lain, air dan lain-lain, nah teman-teman bisa pilih di Pakuwon City Cluster Zimbali Costa ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru dan terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Jangan lupa juga untuk share ke saudara, sahabat, pacar, gebetan semuanya supaya kita sama-sama bisa tahu properti yang bagus yang di Surabaya. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.